Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang persamaan kuadrat, ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, contoh daripada persamaan kuadrat adalah A 2x kuadrat tambah 3x kurang 10 sama dengan 0. Kemudian yang B 5x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. C x kuadrat kurang 10 sama dengan 0. D x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Ya, inilah dia bentuk-bentuk daripada persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuki bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, itu kita mencari nilai x-nya berapa. Ya. Ini dikatakan persamaan kuadrat karena pangkat dari tertinggi daripada bentuk aljabar ini, variabel-variabelnya adalah pangkat 2. Ya, tidak ada pangkat 1, bukan pangkat 1, pangkat 2. Kalau pangkat 1 namanya linear. Ya, ini dia bentuk-bentuk umumnya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut? Ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan menggunakan pemfaktoran. Ya, dengan menggunakan pemfaktoran. Ya, perhatikan contoh berikut, ya. Kita gunakan yang pertama pemfaktoran. Ya, bentuk umumnya tadi adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Untuk memfaktorkan, maka terlebih dahulu kita buat dulu ini perkalian ini. Ini adalah kita cari nilai p tambah q. Kemudian ini kita cari p kali q. Cari dua bilangan. Berapa dua bilangan itu? Kalau dijumlahkan dia hasilnya b, kalau dikalikan dia hasilnya c. Itulah dia. Kalau tambahkan hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya C. Contoh 5 dan 6. Ya, contoh langsung kita buat di sini. X kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ya, langsung cari dua bilangan, ya. P tambah Q sama dengan 5, P kali Q sama dengan 6. Cari dua bilangan P tambah Q sama dengan 5. Dikalikan 5, dijumlahkan 6. Bilangan berapa gitu? Maka bilangannya adalah P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Kenapa P-nya 2, Q-nya 3? Karena P tambah Q sama dengan 5. Nih, P kali Q sama dengan 6. Karena P-nya 2, Q-nya 3, maka kita peroleh, ya, x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu sama dengan 0, yaitu ini P nya 2, berarti x tambah 2 x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita ambil x tambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 2. Positif 2 pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0, maka positif 3 nya pindah ke sebelah kanan menjadi x sama dengan negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, maka HP-nya adalah min 2, min 3. Nah, ini dia. Inilah penyelesaiannya. Untuk yang soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya?
dengan menggunakan metode pemfaktoran. Nah, perhatikan ya. X kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil P ditambah Q, yaitu P tambah Q sama dengan 4. Dan di sini kita ambil P dikali Q, yaitu P kali Q sama dengan negatif 5. Nah, berapa P berapa Q, sehingga kalau seandainya kita temukan, dia jumlahkan hasilnya 4 dikalikan hasilnya negatif 5. Nah, maka kita peroleh 5 dengan minus 1, 5 dan negatif 1, yaitu P nya 5, Q nya negatif 1. Ya, kenapa? Karena P tambah Q, 5 tambah negatif 1 hasilnya 4. P kali Q, 5 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Mungkin kalian bertanya, Pak, dari mana dapat 5 dan min 1? Ya, kita cari-cari aja, kita coba-coba aja. Angka sekian dengan angka sekian, hasilnya berapa, kalau dijumlahkan berapa, dikalikan berapa, seperti itu. Sehingga sampai satu kesimpulan P nya 5, Q nya min 1. Kalau belum lancar wajar, karena ini baru pertama kali. Maka dicoba terus, coba latih, maka hasilnya akan bisa ya. Setelah kita peroleh P nya 5, Q nya min 1, maka pemfaktorannya adalah X tambah 5, X kurang 1 sama dengan 0 ya. Maka setelah ini kita peroleh, maka kita cari berapa X nya. X tambah 5 sama dengan 0, X sama dengan positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Kemudian X kurang 1 sama dengan 0, maka min 1 pindah ke kanan jadi X min 1 pindahkan jadi positif 1, X sama dengan 1. Ini X1 nya, di sini X2 nya, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah N-5 dan 1. Mana dia? Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Maka dalam hal ini kita peroleh ya, kita buat dulu kembali X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Maka kita ambil di sini P tambah Q sama dengan negatif 6. Yang ini yang 8, P dikali Q sama dengan 8. Berapakah P, berapakah Q? Maka setelah kita cari, maka P sama dengan negatif 2, Q sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena P ditambah Q, negatif 2 tambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah positif 8. Ya, inilah dia. Maka kita peroleh pemfaktorannya X kurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0 ya. X kurang 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Atau lagi X kurang 4 sama dengan 0, atau X sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Nah dia. Oke, sampai sini. Nah, yang contoh yang berikut, yang keempat ya, ini keempat. Yang keempat, X kuadrat dikurang 6 ditambah 5 sama dengan 0. X kuadrat kurang 6, X ditambah 5 sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, ini menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0 ya. Minus 6, ini jadi P tambah Q sama dengan min 6, positif 5, P dikali Q sama dengan 5. Maka berapa P, berapa Q? Nah, di sini P sama dengan, kita peroleh P sama dengan minus 5, Q sama dengan minus 1. Kenapa? Karena P ditambah Q, min 5 tambah min 1 sama dengan min 6. P dikali Q, berarti min 5 dikali min 1 sama dengan 5. Karena kita peroleh P nya min 5, Q nya min 1, maka
pemfaktoran adalah X dikurang 5, X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kalau X kurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Kalau X kurang 1 sama dengan 0, min 1 pindah ke kanan, maka X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan 1. Satu dan 5. Masuki contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 4X kurang 21 sama dengan 0. Nah, di sini saya akan coba berikan rinciannya sehingga lebih memudahkan untuk mencari berapa P berapa Q. Nah, kita lihat di sini 4. Ya. Berarti di sini P tambah Q sama dengan 4. Kemudian ini minus 21. Maka P dikali Q sama dengan negatif 21. Berapakah P, berapakah Q? Nah, untuk mencari P dan Q ini ada cara tertentu ya yang akan Bapak berikan, yaitu kita lihat dulu, kita ambil dulu faktor perkalian ini min 21. Kita bikin 21. Pengali 21 berapa kali berapa aja? Yang pertama 1 kali 21. Yang kedua 3 kali 7. Yang ketiga 1 kali 21, 3 kali 7 udah nggak ada lagi kan? Nah, yang 21. Maka ini kita ambil 3 kali 7. Ya, 21. Nah, kenapa ini kita ambil 3 kali 7? Ini minus 21. Kalau yang ujung ini negatif, berarti kita cari selisih. Berapa selisihnya? Selisihnya 4. Yang berselisih 4 mana? 3 dengan 7. Ya, 3 dengan 7 ini selisih 4. Ya, tapi di sini karena dia bilangan yang di sini positif 4, maka 3 dan 7 bilangan terbesar di antara 3 dan 7 itulah yang positif. Kenapa? Karena 4 di sini positif, maka 3 dengan 7 yang terbesar adalah 7 angka 7, maka 7-nya positif. Ya, 7-nya positif, 3-nya negatif. Ya, maka di sini kita peroleh P-nya sama dengan negatif 3, Q-nya sama dengan positif 7. Sehingga diperoleh pemfaktorannya adalah X kurang 3, X tambah 7 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3 pindah sebelah kanan menjadi positif 3. X tambah 7 sama dengan 0, positif 7 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 7. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 7. Ya, itulah dia contoh terakhir. Ya, contoh terakhir sebelum masuk pada soal. Ya, oke. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya. Ya, sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.